أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل سمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. رب أكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. Amin. Amma ba'du. Dan sekalian santriwan dan santriwati, ma'asal subuh kaum muslimin muslimat, seluruh alumni pondok pesantren Al-Asy'ari di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafidhumullah wa madda'akumullah duna hayatikum. Mudah-mudahan kita semua sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu, diselamatkan dan dihimpun Allah dari segala macam bahaya dan bencana dan penyakit-penyakit yang berat. Dari kehidupan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezeki yang berkah. Amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ja'an amallahu ala abdin min nikmatin faqul alhamdulillah faqad adda syukur. Apabila Allah memberi nikmat seorang hamba kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka berarti orang tersebut sudah melaksanakan syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Wa in qala as-saniyah, kalau mengucapkan alhamdulillah 3 kali, ghafarallahu dzunubahu, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in qala as-salisa, kalau mengucapkan alhamdulillah 3 kali, jaddadallahu sawabaha, diberi pahala yang baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuknya orang baca alhamdulillah. Utamanya nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita bersama, nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai mati. Amin. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi khairul ummah. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita bisa mengikuti kegiatan pengajian, kegiatan taklim wa ta'allum di pondok ini, karena ini adalah jalan untuk menuju keselamatan, selamat di dunia dan orang yang mau sampai dunia akhirat. Tolong perkara ini lampunya, tolong perkara dikejar satu, berilmu, beribadah, berakhlak. Ayo untuk sampai orang terus sampai waktu andi ilmu, waktu ibadah Allah, waktu andi akhlak.
Ilmu karena merupakan imam yang menuntut amal kita adalah ilmu. Paling tepat orang amalnya tepat tapi menadi ilmu. Ya, cara bersuci ibadah ya menadi ilmu. Tauhidnya juga benar, tidak terjadi murtadan, tidak terjadi syirik, tidak terjadi kekafiran, tidak terjadi kenifakan. Paling bisa aja dan bisa aja kan hati, bisa nyetir hati, nyetir badan, mereka itu. Mentari ilmu pada musuh kendaraan tidak ada setirnya. Pada musuh kendaraan ada setir, berat itu mau nasa. Ada orang menuduh, orang menadi wajib nanti. Seorang yang tidak tahu kewajiban nanti minal di ilallah. Mulai dari turun kemudian sampai masuk ke Allah, sampai mati orang yang wajib nanti. Jadi nanti, wajib nanti mana? Utamanya Rasulullah juga diperintah di dalam Al-Quran, waqul bizik ini. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, muka-muka nambah ajaran dia tahu dah nikmat datangmu. Kanjeng Nabi SAW selalu minta kepada Allah untuk tambah ilmu. Apa boleh umat dari terus dan juga beribadah. Ya, ibadahnya sebagai bekal sama apa dia. Karena apa dia tak boleh dokter mati yang manusia yang apa dia minta ibadah dokter. Apa sih kesalahan? Misalnya dia punya mantunya dia dia bukan nantinya yang ada. Yawmala yang fa'amal wala banun bilang Allah bikalbin. Di hari yang sudah tidak ada gunanya. Hak dan anak ada gunanya. Lagi tak boleh dia punya pikiran apa yang masih menentukan hidup di dunia ini. Tidak ada keinginan rasa mikir dunia cerdas mikir anak cerdas. Anak cuma sebagai tanggung jawab kita untuk usaha pendidikan, pendidikan dididik, diberi pendidikan, kewajiban mereka. Tidak mesti dia anak anak sebagai anak sama itu anak saya. Aku nak nakapir saya kesama cuma ibadah dan berusaha. Orang yang seselamat, orang yang sebanyak Nabi ibadah dan berusaha. Diusahakan semua gerak kita, diam kita, tidur kita sampai tidur kita bernilai ibadah kepada Allah. Dan yang harus mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana untuk mengetahui ajaran Rasulullah? Ya tentu hati. Mentaati tak bisa. Ya, mengaji, beribadah dan juga berakhlakul berahmat. Waktu andi akhlak sebagus baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama hamba, akhlak kepada dirinya sendiri. Itu tadi itu andi peraturan di antara kita menghadap kepada Allah lebih-lebih di dalam pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat harus betul-betul dijaga dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Usahakan sholat orang yang mendirikan sholat itu yang bisa melaksanakan dengan baik, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat di sholat yang penuh khusyuk dan khusyuk, karena kita menghadap kepada Allah. Tomator berkusah Allah sholat. Munajatul amri apa? Sholat. Munajatul amri pengeran. Kasih tomator berkusah Allah. Aku itu berkus tain karena penggerutang. Pakai nama penggerutang. Itu tergantung. Berkus tain karena berkus menentukan kemana. Jadi tolian apa itu? Berkus. Monokusuk itu. Apa busuk itu? Busuk itu bermacam-macam ulama menafsir
khusyuk. Al-khusyuk ada yang mengatakan al-khusyuk wal khawfud da'ir fil khalq. Perasaan takut Gusti Allah, takut kepada Allah. Tapi sampai kita tentu di Allah. Tak masalah dengan tak boleh dengan termasuk dengan orang yang dimurkai oleh Allah. Tak boleh dengan tak apa. Dan mungkin ada Zainal Abidin kan ada kena panggil hayya alas salat. Ayo cepat masalah salat. Dari yang mana namanya jawab Anda. Beruntunglah orang yang bisa menjawab Anda. Rugi orang yang tidak bisa menjawab Anda. Karena orang yang tidak menjawab Anda nanti tidak akan mendengar di kala orang-orang yang ada bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana. Orang yang mengingatnya Anda, tidak jawab Anda, tinggal mengingat boleh perintah orang sujud kepada Gusti Allah, tak ini orang yang tak ini dia. Orang yang tak ada rugi karena dia tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo cepat-cepat untuk mencapai kebahagiaan, keberuntungan yang besar. Apa yang untuk raja orang yang sastra. Tentu besar orang yang bisa melaksanakan sholat dalam khusyuk dan khusyu. Ya. Macam-macam maksudnya khusyuk ya. Boleh semua kaki hati. Di dalam sholat, wal khusyuk wa inkisarul qalbi. Wa ahmaduhu wa tawaduhu wa zillatuhu. Saya mengatakan khusyuk pecahnya harus pecah adanya nanti besar. Apa itu perasaan dalam hati, perasaan kita pola awal yang ada itu Allah. Banyak pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti besar? Perasaan kotor, perasaan hina, kotor itu sah, kotor itu. Ini untuk pelanggaran perasaan dalam hati. Hati kita harus kosong dari pikiran-pikiran lain. Hadis ini menunjukkan bahwa ini kata ulama dikatakan fil hadis isyaratun ila annahu yanbaghi ayakuna qalbul musalli farigan an ghairi dzikrillah. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang melaksanakan sholat harus kosong hatinya selain berzikir kepada Allah. Ateh dari pikiran kosong dari pikiran cuma melolong pikiran di Gusti Allah. Untuk menolong kehusukan di dalam sholat, membantu kehusukan di dalam sholat, yang memikirkan bacaan-bacaan di dalam sholat. Karena bacaan sholat ini adalah doa tapi alam dari Gusti Allah ya doa, memuji kepada Allah. Ini dia waktu menyesal mulai dari dinas suratul mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Benar kata mantap ada dinas suratul mustaqim ini model usahakan khusyuk hati dan bacaan kita lesan dan hati bersama. Usahakan begitu, usahakan khusyuk di dalam sholat. Jadi maka menurut dengan yang itu, ada orang yang mengatakan yang dinamakan khusyuk di dalam sholat itu, kalau katanya dia rifal musalli an yamini wa shimali. Kakek orang khusyuk di dalam sholat itu tak pikiran orang yang ada di dalam diri kita. Dia pikirkan dan sebagainya, sesuatu saya pikir mana yang khusyuk di dalam diri. Maka dia mikir siapa senang kita kanan, siapa senang kita kanan. Siapa orang yang ada di depan kita? Dia usah pikir dia.
kita menghadap kepada Allah, selalu menghadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya Allah, waqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat waktunya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan sholat dan persediaan sholat yang ingat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholat yang hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak ada nilainya menurut Allah Subhanahu wa taala. Wajib setahun ada nilainya. Tiga perkara tidak ada nilainya menurut Allah. Salah satu la tazinu indallah janah wa. Ada tiga perkara yang tidak ada nilainya menurut Allah, tidak seberat sayap nyamuk. Apa perkara tersebut? Nomor satu, sholat bila khusyu'in wa khudu'in. Sholat yang tidak khusyuk itu apa dia tak khusyuk, tak masuk. Ada banyak asal abai enak para saya itu susah dan Gusti Allah Taala. Akhirnya ditambahkan dengan orang yang merasa tak sombong, ada masuk. Allah itu kepada Allah, akhlak kepada Allah, pilih-pilih memberi akhlak kepada Allah. Harus tawadhu, laksanakan sholat dengan benar, dengan penuh khusyuk dan khudu. Itu akhlak kepada Allah. Aku tidak benar. Itu khusyuk, laksanakan sholat khusyuk dan khudu. Jadi ada yang makan begitu. Khusyuk itu sekiranya orang itu tidak tahu kepada orang yang di kanan dan kiri. Bermacam-macam. Berpenuh dengan iqbal, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyu'ul qalbi wal jawari. Tenangnya hati, tenang hati. Bila dia agak sampai orang mikir apa ini? Itu di dalam sholat usahakan itu menurut saya. Karena kata Rasulullah SAW, kamu bingko min hadruhu min sholat kita takwan masuk. Banyak orang yang sholatnya tidak ada nilainya menurut Allah, tinggal payah dan letihnya saja. Dan persoalannya ada apa nak membuka Allah. Ikut gunanya tinggal tadi tadi orang. Berdeki guna tinggal menyerang tadi tuntutan yang kan. Jadi makilah mana soalnya diberi guna apa? Kita di otak. Karena orang yang tidak dikatakan pada sanksi dia akan apa? Orang yang tahu itu boleh sanksi yang harus apa? Ini memang satu sholat itu siksanya 40 tahun. Timun saya semalam tak boleh dohur asal kau yang bisa sokuk tak boleh, maka siksanya 200 tahun. Jadi dia sampai jangan sampai kita mati meninggalkan sholat. Saat ini jangan diotang sholat. Sampai andi otak dan kita tidak berhubung dengan cara menjaga sholat itu yang pertama, laksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang dinamakan mendirikan sholat al-qaimah dihukum kesal melaksanakan dengan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Syarat-syarat sholat ada lakoni. Syarat-syarat sholat untuk dilakoni, rukun-rukunnya sholat harus dikerjakan. Sampai boleh kita lakoni syarat sholat untuk dilakoni lebih, rukun-rukunnya sholat dikerjakan semua. Sunat-sunatnya sholat dikerjakan. Maka sholat ada sempurna fokus. Nah sholat di dalam sholat apa yang lebihnya? Jadi syaratnya sholat, rukunnya sholat, sunat-sunat di dalam sholat dikerjakan. Menghindar berusaha jangan sampai mengerjakan perkara yang membatalkan sholat. Batalnya sholat dihindari, makruhnya sholat juga dihindari. Apa sekarang lakoni dalam sholat? Lakoni apa? Ya, batal dan makruh itu harus didakoni. Jangan sampai lakoni bersebutan, jangan sampai lakoni bermakruh dalam sholat.
Hanya urus sholat kita ini menjadi sholat yang baik, menjadi sholat yang baik. Sebenarnya kita harus mengetahui ilmunya syarat sholat, rukunnya sholat, sunnah-sunnah dalam sholat, makruh-makruhnya di dalam sholat, lebih batalnya sholat. Harus tahu bila tidak terjadi hal-hal yang merusak sholat. Ini adalah sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.